votingnya banyak untuk diusut, maka kita harus bergerak sebagai agama mayoritas untuk melakukan upaya pelaporan terhadap sahabat Nurul Sahara yaitu Jumiyati. Walaupun dia meminta maaf di dalam VT-nya selanjutnya karena khilaf dan segala macam, namun itu akan menjadi sebuah pelajaran ketika kita melakukan upaya hukum. Mbak Jum, ternyata takut juga Mbak Jum ya. Setelah kemarin ngeledek netizen, ya kan, ngece netizen, kemudian nantang netizen, sekarang ketakutan karena ulahnya sendiri, karena omongannya sendiri, yang mengatakan bahwa kebanyakan orang-orang yang mayoritas, agama mayoritas itu IQ-nya jongkok. Banyak yang bilang penjarakan saja Mbak Jum, penjarakan. Banyak sekarang. Bikin malu tuh nggak kalian tuh orang-orang yang menghujat Sahara itu, bikin malu nama Islam tuh nggak, bawa agama. Aku tak mau bilang IQ jongkok atau apa ya, tapi nyatanya kan gitu. Makin tinggi kedudukan agamanya, makin percaya dia sama hoax yang dikeluarkan itu. Mentang-mentang yang ngomong itu nggak tahu tuh, yang ngomong tuh hantu belau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Terkait video saya yang di-repost di akun The Meat Is Back dan The Cat Warrior Indonesia, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas Gimana minta ampun kan atas statement yang saya keluarkan dengan mendudukan bahwa agama mayoritas adalah agama dengan IQ jongkok. Adapun statement tersebut saya keluarkan dikarenakan kekesalan saya terhadap beberapa oknum yang menyatakan bahwa saya adalah LC, padahal saya dan keluarga saya dibesarkan di lingkungan agama yang sangat baik sampai hari ini. Aja aku private biar kalian kesel. Ngeledek memang. Hujan lagi. Dari gue nggak kena mental katanya gitu. Ujung-ujungnya minta maaf juga karena keceplosan, terperosok oleh omongannya sendiri kan. Mental. Nggak aja aku private biar kalian kesel. Hujan lagi. Suruh hujat lagi. Nggak kena mental Katanya. Nggak terima dikatain LC, temennya Sahara ngatain agama mayoritas IQ-nya jongkok. Dalam hati gua apa hubungannya sama agama? Kalau ada banyak orang yang nggak pro sama si Sahara, itu bukan karena agamanya, tapi karena mereka masih waras aja. Lu kalau mau bela si Sahara, bela aja nggak apa-apa, tapi nggak usah bawa-bawa agama juga. Kalau kaum mayoritas nggak terima, lo mau gimana? Nggak usah alay deh, si Saharanya sendiri aja nantangin tuh, nggak takut katanya dimusuhin satu Indonesia. Ya udah, bela aja, nggak usah Sahara. Yang agamanya minoritas tuh nggak nyaman ya di Indonesia. Wah, parah sih Mbak ini ya. Mbak ini temennya si Sahara yang lagi viral ya, yang lagi berseteru sama Yaimin itu. Dia bilang orang yang agamanya mayoritas, yakni di Indonesia mayoritasnya itu Islam ya, dibilangnya IQ-nya jongkok. Mbak nggak usah segitunya Mbak, nggak usah bawa-bawa agama ya, nggak usah bawa-bawa IQ. Mbaknya ini mau ngebela si Sahara, oke, fine ya, tapi nggak usah bawa-bawa mayoritas agama yang di Indonesia, which is agama Islam itu IQ-nya jongkok, nanti diserbu ngamuk lagi ya, nangis-nangis, akhirnya klarifikasi, minta maaf. Mbak Jum, dengerin ya, lu boleh ibaratkan ngebela tuh mbak gurun, gak masalah lu mau ngebela kayak gimana tahu, tapi jangan bawa-bawa agama, gak usah lecehin agama gua Mbak. Sumpah, pakai acara bilang mayoritas agama Islam itu IQ jongkok, maksudnya apa ngomong begitu? Jangan, gimana orang lain gak berpikir lu kayak gitu, gimana netizen gak kesel? Kalau urusan lu sama netizen, ya udah netizen aja, lawan kita semua, gak usah bawa-bawa agama ya. Ini masalahnya agama gua nih, agama banyak orang mayoritas. Yang agama Islam itu yang cinta damai sebenarnya, tapi kelakuan lu yang bikin orang-orang mikir agama Islam tuh nggak baik. Diduga ini temennya si S. Sumpah ucapannya bener-bener ngeri banget. Sebelum kita lanjut pembahasannya, mari kita intro dulu. Welcome to Sahara, bitch. Welcome to Sahara.
hatinya sudah sangat sakit karena Imin tuh kian hari. Wow. Hati-hati loh, Mbak. Ya gitu, Imin pengen nyicip Ara, Imin pengen ngajak Ara tuh berhubungan HB. Buktinya tunjukin buktinya. Hubungan badan. Ya gitulah. Kalian pikir aja, kalau kalian jadi Ara gimana? Apakah kalian tahan punya tetangga gitu? Terus Mana nih pendukungnya Pak Yaimin? Silahkan follow, like, dan komen. Nah, tadi itu diduga itu temannya si S ya. Dia mengatakan bahwa Pak Yai itu mengajak tanda kutip ke si S ya. HB. Tetapi setelah aku cari VT-nya itu udah dihapus. Untung netizen pintar. Begitu upload langsung download gitu ya. Mbak, Jejak digital. kalau memang ucapan kamu benar gitu, Buktikan. ucapan kamu itu tidak ngarang ya, ngapain VT kamu harus dihapus ya. Untung netizen pintar. Begitu kamu upload VT dengan kata-kata yang tidak pantas Langsung ya, disimpan. netizen langsung download. Walaupun kamu udah dihapus, namanya udah diupload di media sosial, itu susah hilang karena netizen sekarang lebih pintar. Apa pendapat kalian tentang Mbak tadi? Komen, cus. Jejak digital pasti terus ada kan. Jadi hati-hati kalian ya. Jangan aku sampai tak mau macam-macam. bilang IQ jongkok atau apa ya, tapi nyatanya kan gitu. Wanita ini namanya Mbak Jum, temennya Mbak Jum. Sahara yang bela-belain Sahara, yang menuduh Yaimin itu berbuat cabul tanpa bukti, hanya berdasarkan ceritanya Sahara. Dan beliau, si Jum ini, mengatakan bahwa agama mayoritas itu IQ-nya jongkok. Ngomong nggak disaring Sementara ya. Orang yang berpengaruh, punya power, punya uang, yang melaporkan si Jum ini sebagai seorang penista agama. Karena buktinya nyata, dia kowar-kowar, VT-nya ada. Paling setelah ini ada yang laporin juga perihal penistaan agama itu. Pasti dilaporin itu. Jum itu. Mbak Jum. Semoga ada yang melaporkan dia. Ada. Buat jadi pelajaran, mulut dijaga. Kamu membela temanmu boleh, hakmu. Tapi jangan pernah Agama dibawa-bawa. sebuah agama. Dia nggak menyebut agama apa, tapi hanya menyebut bahwa agama mayoritas itu IQ-nya Ya jelas. jongkok. Jelas Islam itu. Yang agamanya minoritas tuh nggak nyaman ya di Indonesia. Mayoritas agamanya di Indonesia ya. Tai. Udah kalau ngomong udah kawatnya giginya pageran kawat biawak, ngomong bawa-bawa agama. Hei, kalau ngomong itu nggak usah bawa-bawa agama. Dia tuh bibirmu behel kandang biawak dipasang di giginya itu. Mungkin itu kalau nggak pasang kawat behel di giginya itu mungkin tongos itu. Biawak betina ini, garangan ucul ini. Yang punya garangan ucul tolong masukin ke kandangnya ini. Aduh. Selalu bawa-bawa agama minoritas apa ini itu. Kalau dia udah bilang mayoritas, meskipun nggak menyebut salah satu agama, ya kita tahulah yang mayoritas itu agama apa di Indonesia. Ya jelas saja Islam. Kelakuannya kayak gitu, bawa-bawa agama. Garangan curut ini emang. Tai kamu itu. Gak jelas sih. Salam keadilan Sobat AN. Kali ini saya akan membahas yang sedang ramai, masih seputaran kasus Mbak Jum. Nurul Sahara. Di mana teman Ibu Nurul Sahara atau sahabatnya menyampaikan di dalam media sosial atau di media digital, menyampaikan bahwa kaum agama mayoritas ber-IQ jongkok. Walaupun dia sudah meminta maaf karena kilaf menyampaikan hal itu. Tapi menurut saya, kalau dikaji pada pasal 156 huruf A KUHP, itu setiap orang yang dengan sengaja mengeluarkan pendapat atau perbuatan yang sifatnya permusuhan terkait penodaan terkait suatu agama. Dan itu jika di Penistaan agama. tertulis atau media sosial ada ancamannya 6 tahun penjara.
Nah, Tuh, ada menurut Sobat ancamannya AN, tuh. apakah sahabat dari Nurul Sahara itu bisa terjerat pasal 156 KUHP tentang terkait penodaan agama? Kalau kita berbicara kaum agama mayoritas ada IQ Jongkok, kita lebih tahu bahwa mayoritas agama di Indonesia adalah Islam. Sedangkan dirinya juga beragama Islam. Namun, Iya, dalam dia Islam KUHP juga. itu tidak memandang kamu beragama apa di Indonesia. Ketika dia mengujarkan suatu kebencian, perbuatan yang sifatnya memprovokasi terkait penodaan agama itu bisa diusut atau dilaporkan. Nah, menurut Sobat AN, apakah perlu teman Nurul Sahara itu dilaporkan kepada kepolisian setempat? Gimana nih teman-teman? Perlu nggak dilaporin nih? Perlu nggak digas ini? Mbak Jum ini perlu digas nggak? Ya, kalian nanti tulis aja di kolom komentar nih. Perlu digas nggak nih orang nih? Dikarenakan menista agama mayoritas. Nah, mungkin Sobat HN bisa berkomunikasi atau bisa berdiskusi di kolom komentar Bung HN untuk menentukan apakah Sobat HN yang melihat video ini untuk berpolling apakah sahabat Nurul Sahara itu dilaporkan atau tidak. Jika votingnya banyak untuk diusut, maka kita harus bergerak sebagai agama mayoritas untuk melakukan upaya pelaporan terhadap sahabat Nurul Sahara yaitu Jumiati. Walaupun dia meminta maaf di dalam videonya selanjutnya karena khilaf dan segala macam, namun itu akan menjadi sebuah pelajaran ketika kita melakukan upaya hukum agar diuji perkataan yang disampaikan sahabat Nurul Sahara tentang kaum agama mayoritas ber-IQ Jongkok. Itu kita akan uji apakah dia masuk dalam unsur pasal 156 Jumiati KUHP dengan ancaman 6 tahun dikarenakan dia menyampaikan melalui media elektronik. Terima kasih Sobat AN, saya tunggu komennya untuk bisa meng-up kasus ini karena di Indonesia tidak ada saling membenci atau intoleran terhadap agama apapun di Indonesia. Terima kasih dan salam. Kata Sahara, nggak masalah dikucilkan seluruh orang Indonesia. Ini bukti videonya. Ngucilin yang imim se-RT sekarang dikucilkan se-Indonesia. Nggak masalah. Nggak. Circle-nya itu sama aja, nggak temennya, nggak Sahara, semuanya itu kayak gitu semua. Sama aja orang-orangnya. Nggak masalah. Wow, nantang banget kan kelihatan dari mimik wajahnya. Nggak masalah. Wah, nantang orang-orang Indonesia ini. Wahai para netizen yang baik dan budiman, kalian sudah tahu kan tugas kalian apa dan apa yang harus kalian lakukan. Ayo kita bersama-sama bergandengan tangan memberikan pelajaran buat orang yang suka zolim, suka berbohong, suka manipulatif, provokator terhadap orang lain. Ya, jangan main-main sama kita orang Indonesia. Bogel. Sepertinya maaf aja nggak cukup teman-teman, karena sudah menyebut suatu komunitas begitu, mengatakan bahwa ya mayoritas kebanyakan IQ Jongkok. Kalau ngomong itu dicerna dulu, ya dirasakan dulu begitu. Jangan langsung dikeluarkan. Bolehlah membela teman, boleh. Tapi jangan menyakiti orang lain gitu loh. Jangan menyakiti semua orang banyak gitu. Kalian boleh counter. Kamu boleh counter netizen itu boleh. Meledek netizen. Gak apa-apa, gak kena mental. Ya silahkan saja. Sekuat apa kamu. Tapi kalau sudah menyangkut kepercayaan, agama. Ini sudah beda lagi. Gimana teman-teman? Ini cocoknya gimana nih mbak-mbak ini? Digas atau gimana nih? Silahkan nanti tulis di kolom komentar teman-teman. Ya.